Sahabatkompas.com, kejelasan soal kepastian hukum pidana di Indonesia akhirnya mulai menemui titik terang. DPR mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP dalam rapat paripurna pada Selasa 6 Desember 2022. Ya, keputusan ini tentunya mengakhiri penantian panjang bangsa Indonesia. Sebab tak dipungkiri bahwa upaya DPR dan pemerintah mengesahkan KUHP ini kerap menemui kendala. Jika melihat ke belakang, upaya memperbarui KUHP sudah muncul sejak berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1958. 12 tahun kemudian atau pada 1970, barulah pemerintah mulai merancang RKUHP untuk mengganti KUHP versi peninggalan Belanda. Lantas, mengapa RKUHP itu baru disahkan di rapat paripurna pada tahun 2022 ini? Hal ini karena pembahasan RKUHP memang berlangsung cukup alot. Bahkan jika ditotal, pembahasan KUHP ini sampai memakan waktu puluhan tahun, atau 7 presiden hingga 19 Menkumham yang berbeda. Lamanya waktu pembahasan KUHP tak lain karena aturan ini juga sempat menuai protes besar dari masyarakat, terutama pada tahun 2019. Kala itu, sejumlah aliansi mahasiswa hingga masyarakat sipil di berbagai daerah gencar melakukan demonstrasi penolakan pengesahan RKUHP. Permintaan mereka hanya satu, yakni meminta Presiden dan DPR untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah lantaran RKUHP masih membuat pasal-pasal kolonial yang mengancam kebebasan demokrasi. Namun, meski gelombang protes itu terus bermunculan hingga saat ini, pada akhirnya DPR tetap mengesahkan RKUHP di rapat paripurna. Dengan adanya pengesahan ini, maka KUHP hasil revisi akan berlaku dalam waktu dekat, yakni 3 tahun setelah disahkan atau pada 6 Desember 2025. Untuk itu selanjutnya kami menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Jika kita menilik lebih jauh, sebenarnya ada 12 pasal dalam KUHP baru yang dipermasalahkan berbagai pihak. Yang pertama yakni pasal penghinaan pemerintah yang mencakup presiden hingga lembaga negara. Dalam pasal 218 KUHP disebutkan bahwa pelaku penghinaan pemerintah bisa diancam hukuman 1,5 hingga 4 tahun penjara. Bukan hanya itu saja, pasal ini juga berpotensi digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah lantaran tidak ada penjelasan terkait kata penghinaan. Pasal selanjutnya yang dianggap bermasalah yakni terkait living law atau hukum yang hidup di masyarakat, serta pasal 99 yang mengatur pidana mati. Berikutnya, yakni soal larangan penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum yang ada pada pasal 188 ayat 1 serta pasal 280 ayat 1 huruf B yang memuat contempt of court atau penghormatan pada badan peradilan. Selain itu, ada pula aturan soal kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan di dalam pasal 412. Hal berikutnya yang menjadi polemik yakni ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang dinilai tumpang tindih dengan yang ada di KUHP. Pasal lainnya yakni soal unjuk rasa, penghapusan unsur retroaktif pada pelanggaran HAM berat, hingga pasal yang mengatur korporasi yang tertera dalam pasal 119 dan 120. Dan yang terakhir, KUHP baru juga memuat pasal untuk koruptor, di mana hukuman pidananya mengalami penurunan. Dalam pasal 603 KUHP yang baru, koruptor paling sedikit dipenjara selama 2 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda 10 juta rupiah dan maksimal 2 miliar rupiah.
Namun begitu, pidana penjara pada KUHP yang baru ternyata lebih rendah dari ketentuan di nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada pasal 2 UU tersebut, koruptor bisa mendapat pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah. Nah, itu tadi soal pasal kontroversial dalam KUHP. Lantas, bagaimana penjelasan pasal-pasal lainnya? Kita mulai dari pasal 99 yang mengatur pidana mati. Meski judulnya pidana mati, namun hakim tak bisa serta-merta menjatuhkan vonis tersebut, lantaran terdakwa harus diberikan masa percobaan 10 tahun terlebih dahulu. Berikutnya soal aturan untuk aparat penegak hukum yang melakukan rekayasa kasus. Dalam pasal 278, mereka yang kedapatan merekayasa kasus dapat terancam pidana penjara 9 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Selanjutnya, terkait pelaku jambret atau begal. Dalam pasal 479 KUHP, pelaku jambret atau begal yang menyebabkan korbannya meninggal bisa diancam hukuman mati. Tak hanya itu saja, pelaku pencemaran kehormatan serta fitnah juga diatur dalam UU KUHP ini. Dalam pasal 433 dan 434, ancaman pidana tentang pencemaran kehormatan dan fitnah yakni paling lama 4 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah. Selanjutnya ada pula pasal yang mengatur ketentraman lingkungan. Dalam pasal 265, seseorang yang berisik di tengah malam bisa dipidana dengan denda maksimal 10 juta rupiah. Sahabat Kompas.com, sebenarnya dengan adanya revisi KUHP ini, situasi peradilan di Indonesia seharusnya bisa lebih maju ya. Selain itu, KUHP ini juga dinilai menjadi catatan sejarah sendiri, lantaran setelah sekian lama akhirnya Indonesia memiliki kitab hukum pidana sendiri. Namun begitu, KUHP ini juga tak lepas dari sejumlah kritik. Salah satunya dari pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Menurut Fikar, KUHP masih meninggalkan masalah, terutama soal kepastian hukum. Seperti contohnya pasal penghinaan pemerintah dan lembaga negara yang menurut dia terlalu berlebihan. Tak hanya itu, Fikar juga tak sepakat dengan pasal yang mengatur tentang demonstrasi. Ia menilai pemidanaan pada demonstrasi tanpa izin tak sejalan dengan prinsip demokrasi. Itu dia ulasan terkait sejumlah pasal kontroversial dalam KUHP yang baru. Sekian video kali ini, simak informasi menarik lainnya hanya di ohbegitukompas.com, jernih melihat dunia.